Ibadah pangan sendiri dimulai di PTT. Kalau untuk terkhusus untuk di Ransiki sendiri, waktu itu dimulai dengan waktu itu teman-teman mulai untuk penanaman ya, penanaman. Jadi waktu itu tuh mulai bangun rencana kira-kira di tempat ini cocoknya apa yang bisa ditanam gitu, disesuaikan juga tuh dengan kebutuhan di sini juga. Salah satu contohnya kayak gini kan, di sini sudah kita bisa nikmati buahnya, ada pohon nangka, mungkin pepaya, ada nanas juga. Tanahnya bagus untuk tanam ini memang. Ada tim kita memang yang kita sudah karena memang dia juga di sini masyarakat sini kan, jadi dia tahu struktur tanahnya, makanya kita suruh ambil tanah aja, kita fokuskan ke dia. Kalau untuk tanamannya sih kita semua tim, ada yang nanam papaya, ada yang nanam sayur, ada yang nanam nanas begitu. Kalau tujuan dari program ini kembali lagi ke dari pemerintah untuk salah satu bentuk untuk ketahanan pangan. Seperti tahu kan sekarang masalah ketahanan pangan kan lagi jadi sorotan gitu. Jadi salah satu yang dibuat sini untuk mendukung itu. Program ini berjalan sendiri, maksudnya kalau memang dari awal sudah hampir beberapa bulan. Kalau teman-teman ya pasti di sini terkendala karena harus dengan kerjaan juga. Jadi mungkin awal-awal ya mungkin dari perencanaan ini tuh, perencanaan pembangunan kira-kira tanaman apa yang cocok, yang bisa ditanam di sini. Terus tempat penanamannya tuh seperti apa, media tanamnya tuh seperti apa? Kalau tanaman-tanaman ini jangka kayak pepaya, itu palingan ya kita semaikan bibitnya dulu. Terutama kan bibitnya kita semaikan, baru kita ditempatkan di itu. Kayak macam, kalau begini kan kita ngambil dari anaknya ini, kayak nanas. Pohon nanas itu kita ngambil dari anaknya, baru kita tanam. Itu semua sama-sama, maksudnya sama-sama untuk bisa lakukan penanaman, atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada ide-ide lain, kira-kira ini bagusan biasa tuh kayak kira-kira apa yang harus ditanam nih. Selain itu buat media tanam seperti apa, atau seperti sekarang kan tahu kalau masalah berkebun kan tidak selamanya langsung tanam di tanah, ada yang kayak sistem hidroponik lain-lain. Kalau untuk pelatihan atau bimbingan ya sebenarnya kalau ini saya sih belum ada. Tapi kebetulan kebanyakan teman-teman sini juga kan mungkin lahir besar di daerah-daerah maksudnya kecil kayak dari kampung, dari desa. Jadi kalau soal tanam-menanam mungkin sudah jadi hal yang biasa juga. Atau mungkin kalau saya sih kalau memang ada training-training gitu ya, kita boleh mungkin bisa di training. Artinya kita lebih mengenal lagi untuk masalah-masalah tanam-menanam. Tantangan sendiri selama program ini dilakukan di sini tuh ya waktu biasa di penanaman. Karena biasa suka ada debat tuh, ini bagusannya kayak begini, bagusan kayak begitu. Tanamnya tuh di waktu yang di pagi, ada yang bilang siang, ada yang bilang sore. Jadi itu biasa jadi debat, jadi tantangan gitu. Karena teman-teman juga tidak punya pemahaman lebih dalam lah gitu soal tanam menanam. Apalagi kalau sudah fokus kerja. Kalau cara bisa disatukan ide begitu biasa lihat mana yang lebih masuk akal lah, maksudnya sesuai gitu. Misalkan ada yang datang dengan ide, ini bagusan tanamnya harus caranya kayak begini. Atau kayak sekarang kan sudah gampang tuh. Mungkin lewat ChatGPT juga bisa dapat informasi cara menanam yang baik. Nah itu sih biasanya. Kalau untuk pembagian waktu sendiri biasanya itu teman-teman yang lagi standby. Lagi standby kan biasa kan pas standby kalau tidak ada kerjaan berarti sudah, kalau ada waktu bisa sempatkan untuk urus ini tanaman. Kalau tidak biasa, kalau setelah pulang kerja macam selesai dari lapangan masih ada waktu yang lebih, nah itu bisa dipakai untuk melakukan penanaman. Selain itu juga biasa di kayak hari Minggu. Biasa hari Minggu kan hari kosong tuh. Kalau tidak kemana-mana ya sudah urus ini tanaman ini. Kalau untuk sekarang yang sudah ditanam itu ada sayur sawi, ada terong, ada juga rica. Untuk sekarang mungkin masih itu. Kedepannya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk tanaman-tanaman yang lain lagi. Metode yang digunakan saat ini mungkin metode yang banyak juga maksudnya sering dipakai juga. Itu jadi penanamannya dilakukan di dalam polybag. Jadi tanaman-tanaman sayur ditanam di dalam polybag. Untuk sekarang media tanam yang dilakukan seperti itu. Pupuknya itu kita pupuk alami, Bang. Itu dari serbuk kayu, terus kita campurkan
Kayak pembibitan tadi sama tanah, kita diamkan selama berapa bulan dia membusuk, nah itu baru kita jadikan pupuk dia. Kesediaan kayak bibit, kayak pupuk biasanya kebetulan di sini kan ada teman-teman dari dari GA. Biasa tuh dibantu sama teman-teman dari GA. Jadi teman-teman GA bantu cari bibit, bantu cari pupuk. Jadi biasa teman-teman yang FOP request ke teman-teman dari GA, nah itu baru bibitnya tuh didatangkan gitu. Kalau hama sih mungkin ada Bang, cuma kita ada punya perawatan ya gitu, kita biasa siram atau kita kasih ini ya berupa kayak pengasapan gitu biar hamanya tidak terlalu ini sih kalau untuk hama. Tapi untuk tantangan lain sih saya rasa tidak ada sih Bang. Kalau untuk di sini sendiri, kalau untuk cuaca sebenarnya tidak terlalu pengaruh sih kalau di sini. Walaupun memang di sini kan sering hujan, maksudnya cuacanya kan tidak menentu. Tapi sejauh ini untuk cuaca sendiri belum terlalu berpengaruh untuk tanaman di sini. Kalau manfaat dari tanam menanam ini ya pasti yang pertama rica sih. Iya rica. Karena di sini kan yang paling pertama kali ditanam itu rica. Dan hasilnya juga sudah bisa hasilnya bisa diambil gitu. 2 bulan tidak sampai 1 bulan 2 bulan lah udah bisa panen. Tapi kalau kayak macam pepaya, nangka itu masih prosesnya lama. Kalau cabai sih mendingan 3 bulan 4 bulan lah cabai. Tapi kalau nangka, rembutan, kalau pohon buah-buah ya itu agak lama sih Bang. Kalau harapan saya ke depan untuk program ini, pertama program ini pasti program dari pemerintah ini pasti juga bagus maksudnya. Sisi lain kan mendukung untuk sistem pangan. Seperti tahu juga saat ini kan walaupun negara yang pokoknya dari zaman dulu sudah hidup menjadi petani, tapi sayangnya kan sampai sekarang belum bisa, maksudnya masih ada masalah pangan gitu. Jadi setidaknya dari program ini bisa mendukung juga kalau sebenarnya tidak harus hebat juga maksudnya untuk menjadi sesuatu, tapi cukup menanam juga itu sudah cukup, maksudnya bisa bertani. Apalagi kayak sekarang ini kan banyak orang yang sudah berpikir kalau ngapain untuk jadi petani toh. Jadi sebenarnya program ini bisa kembalikan niat orang lagi untuk bertani.